yang mau didiskusikan? Apa Pak? Ya, keledai liar diperbolehkan. Yang haram itu adalah keledai jinak. Ya, keledai liar boleh, termasuk salah satu buruan yang memang boleh diburu oleh anjing pemburu gitu kan. Gimana kuda? Kuda. Susu keledai haram. Susu keledai haram. Kalau susu keledai yang liar boleh. Boleh. Susu kuda liar. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau kuda? Baik kuda liar atau kuda peliharaan. Hukumnya gimana? Boleh apa enggak? Boleh. Makanya daging kuda, kuda liar, kuda jinak. Kuda jinak boleh, baik. Gimana kuda? Baik, kuda ini naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami semua ketika perang Khaybar an luhumil humuri ahliyati, untuk memakan daging keledai yang jinak. Wa adzina ala khayli, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mengkonsumsi daging kuda. Khayl itu kuda. Jadi kesimpulannya kuda itu halal dimakan, baik yang liar ataupun kuda peliharaan. Dagingnya halal, susunya pun halal kalau doyan. Padahal masih sejenis, tapi kita tidak tahu hikmah dibalik itu kan? Gimana? Blasteran. Dominannya kemana Pak? Dominannya kemana? Berarti kita ngambil hukum salah satunya. Kalau dominannya ke kuda, halal. Dominannya ke keledai misalkan, berarti haram. Dengan catatan keledainya keledai jinak. Itu. Bagaimana kalau apa yang kayak kuda itu yang belang-belang? Oh iya, zebra. Zebra gimana kira-kira? Zebra itu halal dimakan, boleh. Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berangkat haji, mereka ada dua jalur perjalanan. Ada yang lewat laut, ada yang lewat biasa. Yang lewat laut itu termasuk salah satunya adalah Abu Dzar. Nah, ketika mau dekat dengan Ka'bah atau mau memasuki Mekah, mereka kan ihram kan? Tapi ada salah satu sahabat yang tidak ihram pada waktu itu, yaitu Abu Dzar. Orang yang sudah ihram diharamkan apa? Memburu. Kan gitu. Kalau kita sudah ihram tidak boleh kita memburu, Pak, haram. Tapi Abu Dzar dengan cerdiknya dia tidak ihram dulu karena lapar. Lihat kuda. Apa? Zebra. Zebra itu dibunuh, istilahnya disembelih. Beliau makan. Para sahabat yang sudah ihram marah-marah, tidak boleh katanya. Kita kan sudah ihram. Cuma beliau sahabat itu tidak ngomong apa-apa, langsung lapor kepada Nabi. Nabi, bagaimana ini? Kita kan sudah ihram. Ini Abu Dzar sudah motong zebra. Bagaimana? Nabi menjawab seperti ini. Apakah kalian semua menyuruh Abu Dzar untuk memangsa zebra ini? Tidak ada yang menyuruh. Maka makanlah oleh kalian zebra ini. Karena yang memburu adalah orang yang belum ihram. Jadi boleh, halal. Jadi termasuk itu adalah hukum hajinya pun kita bisa teliti di situ, dan hukum fikihnya pun kita bisa ambil kesimpulan bahwa daging dari zebra ini halal dimakan.
Gimana kalau buaya? Halal apa haram? Agar kita banyak cabangnya kan mau di fikih itu kan. Buaya halal apa haram, Pak? Imam Syafi'i mengatakan halal. Kita imam siapa? Makan, Pak, kalau gitu. Imam Syafi'i. Yang mengharamkan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa yang tidak boleh dimakan dari binatang laut 3. Masih ingat kan, Pak? Apa aja? Buaya, kodok, ular. Kalau Imam Syafi'i boleh. Biawak. Dulu ada nama sahabatnya Khalid bin Walid, panglima perang kan. Ada model-model mereka jenis seperti jenis biawak tapi hidupnya di padang pasir. Kalau Khalid bin Walid jelas dia panglima perang, apapun bisa dimakan gitu kan, panglima. Gak nunggu ayam kan, kalau panglima apa aja yang ada di depan mata sembelih makan kan gitu. Pada waktu itu Khalid bin Walid istilahnya masak dubab itu disuguhkan kepada Nabi SAW. Silahkan Nabi. Tapi Nabi tidak mencicipinya sedikit pun. Khalid bin Walid nih cerdas gitu kan. Ya udah gimana nih hukumnya? Saya makan aja coba. Nanti ada komentar nggak dari Nabi? Ternyata Nabi tidak melarang, tidak membolehkan. Gimana kalau buaya? Buaya ini apa? Biawak ini adalah hidup di 2 alam. Ada hadis Nabi SAW, semua yang bertaring dan yang berkuku tajam itu haram dimakan. Kalau biawak ada taringnya nggak, Pak? Nggak ada taringnya. Ada taringnya. Kalau ada taringnya di biawak itu tidak boleh dimakan. Yang ada kan kukunya tajam, kena hadis itu, berarti tidak boleh dimakan. Kodok gimana? Kodok ada hadis dari Nabi SAW seperti ini. Dulu kan ada tabib, Pak. Tabib ya, bukan Habib, tabib. Tabib itu kalau sekarang dokter lah. Kalau di ilmu kedokteran dulu memang sudah terkenal. Sesuatu yang memang darurat itu bisa dijadikan obat, termasuk kodok. Bertanyalah tabib itu kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kodok kami jadikan sebagai obat? Hatta dijadikan obat pun kodok itu tidak boleh. Kata Nabi, tidak boleh tetap. Apa tidak ada obat yang lain selain daripada kodok kan gitu? Allah itu sudah menciptakan obat yang luar biasa. Kalau misalkan kita punya asam urat, makan pete, obatnya kan kulitnya kan gitu. Obatnya di situ-situ juga maksudnya. Kan itu ya Pak ya? Gak jauh-jauh kita cari obat. Misalkan lagi gundah gulana, ya obatnya gak jauh-jauh. Zikir kepada Allah kan gitu. Jadi jangan jauh-jauh kita cari obat. Obat itu sebetulnya ada di sekeliling kita. Tinggal kita menyadarinya saja kan gitu. Ya mungkin ada lagi Bapak-bapak. Sesuatu yang diharamkan belum tentu najis. Tetapi sesuatu yang dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tentu haram. Babi najis, haram dimakan. Kucing haram dimakan, tapi tidak najis kan, suci. Kodok itu hanya sebatas haram untuk dikonsumsi masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau sekedar di luar pengobatannya itu tidak apa-apa. Karena kodok itu bukan sesuatu yang najis. Itu kira-kira. Ya, kodok. Kalau di luar tubuh kita, asal tidak masuk, itu halal. Maksudnya boleh gitu. Iya. Sudah azan Bapak-bapak, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari saya jika penjelasannya kurang memuaskan.
Terima kasih, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.